Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Yang hari ini sedang puasa, semangat. Semoga Allah catat puasanya sebagai amal ibadah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan kita semua, yang telah memberikan kami kesempatan untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian bisnis yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Zaki SEMSI. Apa kabar Bapak? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman, di video kita kali ini, kita akan membahas sesuatu yang penting, yang fungsinya ini untuk mempermudah kita saat melakukan penelitian nanti. Namun, sebelum ke pembahasan materinya, alangkah baiknya teman-teman mengetahui siapa kita. Oke, yang pertama, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Devi Fauzia, sebagai moderator juga pemateri. Kemudian ada Dea Mailani sebagai pemateri, ada Devi Purnamasari sebagai pemateri, ada Chelsea sebagai pemateri, juga ada Eva Nurjana sebagai pemateri. Nah, adapun pembahasan kita yakni mengenai pengukuran variabel penelitian yang topik pembahasannya itu ada 4. Pertama, bagaimana variabel diukur. Kedua, definisi operasional, dimensi, dan elemen. Yang ketiga ada tentang skala. Lalu yang keempat ada dimensi operasional internasional dari definisi dan penskalaan. Oke, untuk materi pertama akan saya bahas mengenai bagaimana variabel diukur. Objek yang secara fisik dapat diukur dengan beberapa instrumen yang dikalibrasi tidak menimbulkan masalah pengukuran. Misalnya, panjang dan lebar kantor persegi panjang itu dapat dengan mudah diukur dengan pita pengukur ataupun garis. Hal yang sama berlaku untuk mengukur luas lantai kantor. Data yang mewakili beberapa demografis karakteristik pegawai juga dapat diperoleh dengan mudah dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sederhana dan juga lugas kepada pegawai tersebut. Seperti misalnya yang pertama, sudah berapa lama pegawai tersebut atau Anda bekerja di organisasi ini? Kedua, berapa lama sih Anda mengerjakan tugas khusus ini? Yang ketiga, apa jabatan Anda? Yang keempat, apa status perkawinan Anda? Nah, hal-hal tersebut dapat dengan mudah diukur melalui penggunaan alat ukur yang tepat. Misalnya, fenomena fisiologis yang berkaitan dengan manusia, seperti tekanan darah, denyut nadi, dan suhu tubuh, serta atribut fisik tertentu seperti tinggi dan berat badan. Tetapi, ketika kita masuk ke ranah perasaan, subjektif, sikap, dan persepsi orang, pengukuran faktor itu atau variabel ini itu menjadi sulit. Ini salah satu aspek penelitian perilaku dan manajemen organisasi yang menambah kompleksitas studi penelitian. Setidaknya ada 2 jenis variabel. Satu, cocok untuk pengukuran yang objektif dan tepat. Yang lain lebih sulit dan tidak cocok untuk bisa akurat pengukurannya karena sifatnya itu subjektif. Jadi intinya ada 2 variabel, yaitu variabel objektif dan variabel subjektif, seperti yang sudah Bapak Zaki jelaskan di materi sebelumnya. Namun, meskipun kurangnya alat pengukur fisik untuk mengukur tipe terakhir, ada cara untuk mengukur perasaan dan persepsi subjektif individu. Salah satu tekniknya adalah dengan mereduksi pengertian abstrak atau konsep seperti motivasi, keterlibatan, kepuasan, terus pembeli perilaku, kegembiraan pasar saham, dan sejenisnya menjadi perilaku dan karakteristik yang dapat diamati. Perilaku karakteristik yang misalnya konsep haus, itu kan abstrak. Kita tidak bisa melihat kehausan, namun kita mengharapkan orang yang haus minum banyak cairan. Mudahnya begini teman-teman, kita memang tidak bisa mengukur tingkat kehausan seseorang, tapi kita bisa melihat seberapa haus mereka dari seberapa banyak cairan yang masuk ke tubuh mereka atau yang mereka minum. Jadi, semakin banyak seseorang minum,
maka semakin tinggi pula tingkat kehausan seseorang. Dengan demikian, kita akan dapat mengukur tingkat rasa haus mereka. Meskipun konsep haus itu sendiri abstrak dan samar-samar. Nah, jadi pengurangan konsep abstrak agar dapat diukur dengan cara nyata itu disebut mengoperasionalkan konsep. Lalu selanjutnya definisi operasional, dimensi, dan elemen. Mengoperasikan atau secara operasional mendefinisikan suatu konsep agar dapat diukur. Dilakukan dengan melihat dimensi perilaku, faset, atau properti yang dilambangkan dengan konsep tersebut. Ini kemudian diterjemahkan ke dalam elemen yang dapat diamati dan diukur untuk mengembangkan indeks pengukuran konsep. Mendefinisikan konsep secara operasional melibatkan serangkaian langkah. Sebuah contoh akan membantu mengilustrasikan bagaimana ini dilakukan. Oke, boleh slide selanjutnya? Nah, mengoperasikan konsep motivasi pencapaian. Mari ya, kita coba mendefinisikan secara operasional motivasi berprestasi, sebuah konsep yang menarik bagi pendidik, manajer, dan siswa. Dimensi atau perilaku apa yang segi atau karakteristik yang kita harapkan untuk ditemukan pada orang dengan motivasi berprestasi tinggi. Mereka mungkin memiliki 5 karakteristik umum yang kita sebut sebagai dimensi. Pertama, mereka akan didorong oleh pekerjaan. Artinya, mereka akan bekerja hampir sepanjang waktu untuk mendapatkan kepuasan karena telah mencapai dan mencapai. 2, banyak dari mereka umumnya tidak berminat untuk bersantai dan mengarahkan perhatian mereka ke selain aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan. Karena mereka ingin selalu berprestasi dan berprestasi. Mereka lebih suka bekerja sendiri dibandingkan bekerja bersama orang lain. Selanjutnya, dengan pikiran dan hati yang tertuju pada pencapaian dan pencapaian, mereka lebih suka terlibat dalam pekerjaan yang menantang daripada pekerjaan yang mudah dan bersenandung. Namun, mereka tidak ingin mengambil pekerjaan yang terlalu menantang karena harapan dan kemungkinan pencapaian dalam pekerjaan semacam itu tidak akan terlalu tinggi. Selanjutnya, mereka akan ingin mengetahui bagaimana kemajuan mereka dalam pekerjaan mereka seiring berjalannya waktu. Artinya, mereka ingin mendapatkan umpan balik yang sering atau secara langsung dan halus dari atasan, kolega, atau bahkan kadang-kadang dari bawahan mereka sendiri, untuk mengetahui bagaimana kemajuan mereka. Dengan demikian, kami mengharapkan mereka yang memiliki motivasi berprestasi tinggi untuk mendorong diri mereka sendiri dengan keras dalam pekerjaan, merasa sulit untuk bersantai, lebih suka bekerja sendiri, terlibat dalam pekerjaan yang menantang tetapi tidak terlalu menantang, dan mencari umpan balik. Meskipun memecah konsep menjadi 5 dimensi ini telah mengurangi tingkat abstraksinya, kami masih belum mengoperasionalkan konsep tersebut ke dalam elemen yang dapat diukur perilaku tersebut, ya, dapat diukur. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa masing-masing dari 5 dimensi tersebut dan memecah masing-masing lebih jauh ke dalam elemen-elemennya, sehingga menggambarkan pola aktual perilaku yang akan dipamerkan. Ini harus diukur secara kuantitatif. Karena secara kuantitatif ini mereka akan dapat dapat membedakan mereka yang memiliki motivasi tinggi dan mereka yang kurang memiliki motivasi tinggi. Oke, slide selanjutnya. Elemen dimensi yang pertama, sangat mungkin untuk menggambarkan perilaku seseorang yang didorong oleh pekerjaan. Nah, orang yang seperti itu nih akan ciri-cirinya yang pertama, berada di tempat kerja sepanjang waktu. Kedua, enggan mengambil cuti dari pekerjaan. Tiga, bertahan bahkan dalam menghadapi beberapa kemunduran.
Jenis perilaku ini akan cocok dengan pengukuran. Misalnya, kami dapat menghitung jumlah jam karyawan yang terlibat dalam aktivitas terkait pekerjaan selama jam kerja, di luar jam kerja di tempat kerja itu, dan di rumah tempat mereka kemungkinan besar akan menyelesaikan tugas yang belum selesai. Jadi, jumlah jam yang mereka gunakan untuk bekerja akan menjadi indeks sejauh mana pekerjaan itu mendorong mereka. Oke. Selanjutnya, mencatat seberapa sering orang itu terus bertahan dalam melakukan pekerjaannya, meskipun mereka mengalami beberapa kegagalan, yang itu adalah cerminan dari seberapa gigihnya mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Misal, seorang siswa yang putus sekolah karena gagal lulus ujian pertama sama sekali tidak dapat dianggap sebagai individu yang gigih dan berorientasi pada prestasi. Namun, seorang siswa yang meskipun mendapatkan nilai B pada 3 kuis, bekerja keras siang dan malam tanpa henti untuk memahami dan menguasai materi pelajaran yang dianggapnya itu sulit, itu akan menunjukkan perilaku yang gigih dan berorientasi pada prestasi. Individu yang termotivasi pencapaian biasanya tidak ingin menyerah pada tugas mereka, bahkan ketika dihadapkan pada kegagalan awal. Ketekunan akan mendorong mereka untuk melanjutkan. Oleh karena itu, ukuran ketekunan dapat diperoleh dari jumlah kemunduran yang dialami orang dalam tugas, namun terus bekerja tanpa gentar karena kegagalan. Ketekunan akan mendorong mereka untuk melanjutkan. Oleh karena itu, ukuran ketekunan dapat diperoleh dari jumlah kemunduran yang dialami orang dalam tugas, namun terus bekerja tanpa gentar karena kegagalan. Orang dalam tugas itu yang tidak gentar akan terus bekerja meskipun banyak masalah. Misalnya, seorang akuntan mungkin menemukan bahwa dia tidak dapat menyeimbangkan pembukuan. Dia menghabiskan 1 jam mencoba mendeteksi kesalahan, gagal melakukannya, menyerah, dan meninggalkan tempat kerja. Lain dengan karyawan di posisi yang sama, tetapi sabar dalam pekerjaannya. Dia menemukan kesalahannya dan menyeimbangkan pembukuan yang menghabiskan waktu sepanjang malam dalam proses tersebut. Dalam hal ini, mudah untuk membedakan mana yang lebih gigih hanya dengan mengamati mereka. Nah, terakhir, untuk mengukur keengganan untuk mengambil cuti. Kita hanya perlu mengetahui seberapa sering orang mengambil cuti dari pekerjaan mereka. Dan untuk alasan apa dia atau mereka mengambil cuti tersebut. Jika seorang karyawan diketahui telah mengambil cuti 7 hari selama 6 bulan, sebelumnya gitu ya, untuk menonton pertandingan sepak bola, menghadiri sirkus luar kota, dan mengunjungi teman, kami akan menyimpulkan bahwa individu tersebut mungkin tidak akan ragu untuk mengambil waktu dari pekerjaan. Akan tetapi, jika seorang tidak absen bahkan 1 hari selama 15 bulan terakhir, dan tidak pernah absen dari pekerjaannya meskipun sedikit, tidak sehat gitu ya badannya, jelas bahwa ia terlalu berdedikasi untuk bekerja sehingga tidak dapat mengambil cuti dari pekerjaannya. Jadi, jika kita dapat mengukur berapa jam per minggu yang dihabiskan individu untuk aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, seberapa tekun mereka dalam menyelesaikan tugas sehari-hari, dan seberapa sering untuk alasan apa mereka mengambil cuti dari pekerjaan mereka. Kita akan mengukur sejauh mana karyawan didorong oleh pekerjaan ini. Variabel ini, jika diukur, akan menempatkan individu pada kontinum mulai dari mereka yang paling tidak didorong oleh pekerjaan hingga mereka yang hidupnya itu adalah pekerjaan. Hal ini kemudian akan memberikan indikasi sejauh mana motivasi berprestasi mereka. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Devi Purnamasari. Saya persilahkan.
Ya, baik. Terima kasih, Ibu Moderator, Epi Fauzia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai elemen dimensi yang kedua. Nah, dalam elemen dimensi yang kedua ini, kita bisa mengukur tingkat bersantai seorang karyawan dengan mengajukan pertanyaan seperti seberapa sering karyawan tersebut memikirkan tentang pekerjaan saat karyawan tidak berada di tempat kerja. Yang kedua itu, apa sih hobi karyawan itu? Dan yang terakhir, bagaimana karyawan menghabiskan waktu ketika jauh dari tempat kerja. Nah, mereka yang dapat bersantai menunjukkan bahwa karyawan tersebut umumnya tidak memikirkan pekerjaan atau tempat kerja saat berada di rumah atau memilih untuk menghabiskan waktu dengan keluarga, dengan hobi, atau dalam kegiatan sosial dan budaya lainnya. Dengan demikian, kita dapat menempatkan karyawan pada suatu kontinum, mulai dari mereka yang sangat rileks hingga mereka yang cenderung tidak rileks ketika berada di tempat kerja. Selanjutnya, elemen dimensi yang ketiga. Nah, individu dengan motivasi berprestasi tinggi tidak memiliki kesabaran dengan orang yang tidak efektif atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dan individu seperti ini juga enggan bekerja dengan orang lain. Sementara orang yang memiliki motivasi berprestasi dalam organisasi mungkin sama sekali tidak keberatan dengan kekurangan pada diri mereka sendiri atau bahkan kepada orang lain. Ini sangat berbeda dengan orang yang mungkin tidak memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja. Nah, jadi ketidaksabaran dengan ketidakefektifan ini bisa diukur dengan mengamati perilaku seseorang. Untuk elemen dimensi yang keempat, nah, ukuran seberapa bersemangat orang dalam mencari pekerjaan yang menantang dapat diperoleh dengan menanyakan kepada karyawan tentang jenis pekerjaan apa yang mereka sukai. Karyawan yang berorientasi pada prestasi akan memilih pekerjaan dengan tantangan menengah. Jadi tidak terlalu menantang atau sulit, juga tidak memilih pekerjaan yang tantangannya terlalu mudah. Nah, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena individu yang berorientasi pada prestasi cenderung realitas dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan orang yang lalai atau terlalu percaya diri mungkin akan memilih pekerjaan yang sangat menantang di mana keberhasilannya lambat dan belum pasti akan tercapai targetnya. Lalu untuk elemen dimensi yang terakhir yaitu elemen dimensi yang kelima. Seseorang yang memiliki motivasi kerja yang baik akan sering menanyakan kepada atasan, rekan kerja, dan terkadang bahkan dari bawahan mereka tentang seberapa baik kinerja mereka. Umpan balik baik yang positif maupun yang negatif akan menunjukkan kepada mereka seberapa banyak sih pencapaian yang telah karyawan tersebut dapatkan. Jika mereka menerima kritikan, mereka akan memperbaikinya sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja karyawan menjadi lebih baik. Dengan melihat seberapa sering sih individu mencari umpan balik dari orang lain selama periode waktu tertentu, karyawan dapat ditempatkan lagi pada suatu kontinum, mulai dari mereka yang sering mencari umpan balik dari semua sumber sehingga mereka yang tidak pernah sama sekali mencari umpan balik dari siapapun sehingga individu tersebut tidak bisa berkembang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Itu membuka wawasan kita juga ya mengenai elemen-elemen dimensi ini. Tadi juga sudah dijelaskan tentang contoh-contohnya juga. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Chelsea Triputri. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan melanjutkan tentang definisi operasional. Definisi operasional tidak menjelaskan koleksi konsep keberhasilan dalam kinerja tidak dapat menjadi dimensi prestasi. Meski motivasi orang yang kemungkinan bertemu dengannya, dengan demikian motivasi dan atau proses sukses mungkin sangat berreaksi tersebut mengukur tingkat motivasi individu melalui proses kinerja dan kesuksesan bisa saja dimungkinkan sebagai konsekuensi dari motivasi prestasi, tetapi di dalam dan di dirinya sendiri keduanya bukanlah ukuran dari itu. Singkatnya, seorang
dengan motivasi prestasi tinggi mungkin telah gagal karena suatu alasan, mungkin di luar kendalinya untuk melakukan pekerjaan dengan sukses. Jadi jika kita menilai motivasi prestasi orang ini dengan kinerja sebagai tolak ukur, kita akan mengukur konsep yang salah. Alih-alih mengukur prestasi variabel minat, kami akan mengukur kinerja variabel lain yang tidak dimasukkan untuk diukur atau dimeniti. Jadi jelas bahwa definisi konsep secara operasional tidak diri dari pendapat alasan, konsentrasi atau koleksi konsep. Baiknya, ini menggambarkan kriteria yang dapat dimatikan untuk dapat mengukur konsep tersebut. Hal ini penting untuk diingat karena jika tidak salah mengkaitkan konsep atau mengacaukan dengan konsep lain, maka kita tidak akan memiliki ukuran yang valid. Artinya kita tidak akan memiliki data yang baik dan kita akan bersifat ilmiah serta melihat apa yang itu definisi operasional dan apa yang bukan. Mari kita sekarang secara operasional definisikan konsep lain yang relatif dengan ruang kelas. Selanjutnya ada mengoperasi konsep pelajaran. Pelajaran merupakan konsep penting dalam lingkungan pendidikan guru yang dulu mengguru pelajar siswa melalui ujian. Siswa cukup sering merasakan mungkin benar bahwa ujian tidak benar-benar mengukur pelajaran, setidaknya bukan pertanyaan pilihan ganda yang ditanyakan dalam ujian. Lalu, bagaimana kita bisa mengukur konsep abstrak yang disebut pelajaran? Seperti sebelumnya, kita perlu mendefinisikan konsep secara operasional dan memecahkan menjadi mati perilaku yang didapatkan diukur. Dengan kata lain, kita harus menggambarkan dimensi dan elemen konsep pelajaran. Dimensi pelajaran bisa jadi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemahaman, yang kedua ada menitis, yang ketiga ada penerapan. Dengan kata lain, kita dapat yakin secara wajar bahwa seseorang siswa di kelas sedang belajar ketika individu. Itu adalah pertama, memahami apa yang diajarkan di kelas. Yang kedua, mempertahankan atau yaitu mengingatkan apa yang dipahami. Dan yang ketiga, menerapkan apapun yang telah dipahami dan diingat. Istilah-istilah seperti memahami, mengingat, dan menerapkan masih abstrak, meskipun telah membantu kita untuk lebih memahami tentang apa itu pelajaran. Ketiga dimensi tersebut yang perlu dipecah menjadi elemen-elemen agar konsep pelajaran dapat diukur dengan semua operasional. Definisi konsep pelajaran. Seorang guru dapat menilai apakah siswa telah memahami konsep yang baru saja diajarkan dengan meminta mereka menjelaskan dan memberikan contoh yang sesuai. Jika mereka menjawab dengan benar, guru dapat berasumsi bahwa siswa telah mengerti dengan memberi ulangan seminggu atau sebulan. Kemudian guru dapat mengukur sampai kapan mereka mengingat apa yang telah diajarkan.
dengan meminta mereka untuk memaparkan konsep yang dipelajari dalam situasi masalah baru. Guru juga dapat mengukur seberapa banyak mereka dapat menerapkan apa saja mereka pahami. Jika mereka menyelesaikan masalah dengan pahami sukses menggunakan materi yang diajarkan kepada mereka di kelas, guru akan cukup yakin bahwa pembelajaran telah tercapai. Sejauh bahwa mereka tidak berhasil menerapkan konsep yang diajarkan, kekuatan pelajar tidak telah maju ke tingkat yang diharapkan. Perhatikan bahwa dalam kasus ini, penerapan konsep yang mencangkup pemahaman dalam hermeneutis. Artinya seseorang tidak dapat menerapkan konsep-konsep tersebut kecuali jika ia telah memahami dan menyimpannya dalam ingatan. Dalam kebanyakan pertanyaan dalam pihak ganda, pemahaman dan umumnya diuji. Aspek penerapan seringkali tidak uji jika dirancang dengan baik, dengan menjadi instrumen yang efektif untuk menilai pelajaran yang dipelajari siswa selama semester tersebut. Dengan kata lain, adalah mungkin untuk mengukur pelajaran dengan andal ketika pertanyaan ujian baik dirancang tergantung pemahaman, dan kemampuan siswa untuk menerapkan apa yang telah diajarkan. Sekali lagi, sangat penting untuk diingat bahwa pelajar bukanlah ukuran dari usaha yang dikeluarkan. Guru dapat menjelaskan apa yang dilakukan oleh siswa untuk memahami, meskipun keduanya secara alami cenderung untuk meningkatkan pemahaman, meskipun keduanya mungkin berkreasi dengan pembelajaran, mereka sebenarnya tidak mengukurnya. Selanjutnya ada ukuran pembelajaran siswa. Ujian yang mengukur pembelajaran pada siswa atau yaitu jika mereka telah memahami konsep motivasi akan mencakup pertanyaan-pertanyaan berikut atau dimensi tertentu yang ditujukan dalam tanda kutip. Yaitu ada yang pertama mendefinisi konsep motivasi atau mengingat. Yang kedua, sebutkan berbagai teori motivasi dan jelaskan dengan memberi contoh, memahami dan ingatan. Yang ketiga, pada awal semester, kelas dibagi menjadi 2 tim, debat. Satu untuk mendebatkan peran manajer sebagai motivator, dan yang lainnya berada di luar. Keduanya manajer untuk motivasi karyawan. Sebutkan 3 argumen penting yang oleh masing-masing kelompok. Yang keempat, apa sudut pandang Anda tentang menjadi sebagai motivasi memahami dan analisis. Yang kelima, jelaskan 3 situasi perbedaan di mana seorang manajemen organisasi kerja akan menggunakan teori evolusi, teori harapan, dan desain pekerjaan untuk motivasi karyawan. Yang keenam, ada kasus Kapsen Juve, bagaimana Bob bisa termotivasi untuk menaruh minat pada kegiatan pertahankan jawaban Anda secara permanen dengan mengutip teori yang sesuai dengan mengapa teori tersebut lebih yang dimungkinkan untuk unggul daripada beberapa yang mungkin solusi atau aplikasi yang mencangkup penahanan dan hermeneutis. Yang ketujuh
Ada bagaimana motivasi berhubungan dengan pemimpinan, bagaimana kedua konsep ini telah bekerja manajemen atau memahami metode aplikasi. Selesai pemateri. Terima kasih. Boleh dilanjut moderator. Oke, terima kasih Chelsea yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Dea Mailani. Kepadanya, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Dea Mailani Pertiwi dengan NIM 118802447 akan melanjutkan materi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang skala pengukuran. Kita mulai dari definisi skala terlebih dahulu, yaitu suatu instrumen atau mekanisme atau alat untuk membedakan individu dalam hal terkait variabel yang akan diteliti ya atau yang akan dipelajari. Nah, di sini sudah bisa dilihat ya, ada 4 jenis atau 4 tipe skala pengukuran. Yang pertama yaitu adalah skala nominal, yang kedua skala ordinal, yang ketiga skala interval, dan yang terakhir ada skala rasio. Bisa ke slide selanjutnya. Nah, kita beranjak ke jenis skala yang pertama, yaitu skala nominal. Skala nominal ini adalah skala yang memungkinkan peneliti untuk menetapkan subjek ke kategori atau kelompok tertentu. Misalnya nih ya, dalam gender atau jenis kelamin. Nantinya responden akan dibagi menjadi 2 kelompok atau 2 kategori, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Nah, 2 kategori tersebut bisa kita lambangkan dengan angka. Untuk kategori laki-laki dilambangkan dengan angka 1 dan kategori perempuan dilambangkan dengan angka 2. Oke, untuk slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh penggunaan skala nominal ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, untuk jenis kelamin nih ada 2 kategori, pria dan wanita. Nah, ini juga bisa berupa variabel departemen. Ada produksi, penjualan, akuntansi, keuangan, dan personel. Nah, si skala nominal itu sifatnya nilai kualitatifnya itu rendah karena dia fungsinya hanya membedakan, dan pembedaan di sini bukan membuat suatu klasifikasi atau tingkatan. Nah, misalnya nih dari jenis kelamin tadi, kita tidak bisa mengetahui dari pria dan wanita mana sih yang memiliki nilai yang lebih tinggi, atau variabel departemen ini nih, seperti yang ada di slide, kita tidak bisa menentukan dari di antara produksi, penjualan, akuntansi, keuangan, dan personel, mana sih yang nilainya lebih tinggi. Nah, skala nominal ini juga berfungsi ya, digunakan biasanya untuk memperoleh data pribadi ya, seperti tadi nih jenis kelamin, departemen tempat seseorang bekerja, di mana pengelompokan individu dan objek itu sangat diperlukan. Sudah bisa disimpulkan, skala nominal ini akan memberikan data atau informasi yang bersifat dasar dan kategorial. Baik, selanjutnya. Nah, kita beranjak ke jenis skala pengukuran yang kedua, yaitu ada skala ordinal. Skala ini tidak hanya mengkategorikan variabel sedemikian rupa seperti tadi ya, skala nominal kan mengkategorikan variabel. Nah, kalau ini dia tidak hanya mengkategorikan variabel, tetapi juga menunjukkan perbedaan di antara berbagai kategori. Di sini sudah ada klasifikasi, sudah ada urutan, sudah menunjukkan tinggi atau rendah dengan beberapa cara. Contohnya nih ya, dalam tabel karakteristik yang ada dalam slide, di situ ada karakteristik pekerjaan. Ada 5 item kan. Nah, di situ nanti karyawan akan diminta oleh peneliti untuk memilih di antara item tersebut untuk diurutkan berdasarkan kepentingannya. Nantinya peneliti akan mengetahui informasi, akan mendapatkan informasi item mana sih yang menjadi urutan pertama berdasarkan kepentingan, apakah item pertama atau kedua atau yang lainnya.
nanti akan diurutkan, bisa disimbolkan atau bisa dilambangkan dengan angka dari 1 sampai 5. Nah, skala ordinal ini tingkatannya sudah lebih tinggi ya daripada skala nominal, karena dia sudah diketahui sudah banyak informasi dari variabel tersebut. Nah, ini tetapi skala ordinal itu memiliki kelemahan. Kelemahannya apa? Dia tidak bisa memberikan indikasi berapa sih besaran atau perbedaan preferensi di setiap poinnya. Di setiap item 1, 2, 3, 4, dan 5 ini tidak bisa diketahui besaran perbedaannya. Dan kelemahan skala ordinal ini akan dijawab pada penskalaan interval. Biasanya skala ini digunakan untuk memeringkat atau memberikan urutan atau peringkat preferensi atau kegunaan beragam jenis produk oleh konsumen untuk mengurutkan individu, objek, atau peristiwa. Baik, mungkin cukup materi yang saya sampaikan. Dilanjutkan untuk skala pengukuran yang ketiga akan dijelaskan oleh Eva. Ya, silakan kepada saya, Eva Nurjana, untuk materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya Eva Nurjana dengan NIM 1188020057. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai jenis skala. Nah, jenis skala yang ketiga ini tuh ada skala interval. Skala interval ini memungkinkan kita untuk melakukan operasi aritmatika tertentu pada data yang dikumpulkan dari responden. Sementara skala nominal ini memungkinkan kita hanya untuk membedakan kelompok secara kualitatif dengan mengkategorikannya dalam himpunan yang eksklusif dan lengkap. Jika skala ordinal menentukan peringkat referensi, maka skala interval ini tuh memungkinkan kita mengukur jarak antara dua titik pada skala. Ini dapat membantu kita untuk menghitung sarana dan standar deviasi dari respon pada variabel. Atau dengan kata lain, skala interval ini tidak hanya mengkelompokkan individu menurut kategori tertentu, tetapi juga mengukur besarnya perbedaan referensi antar individu. Skala interval ini digunakan ketika tanggapan terhadap berbagai item yang mengukur variabel dapat diketuk pada 5 poin atau 7 poin atau sejumlah poin lainnya yang setelah itu dapat dijumlahkan seluruh item. Nah, kemudian di sini ada contoh penggunaan skala interval. Di sini terdapat tabel contoh penggunaan skala interval. Dengan penggunaan skala ini, kita bisa tunjukkan tanggapan kita terhadap setiap item berikutnya dengan cara menandai atau melingkari angka yang sesuai dengan pernyataan kita. Nah, di sini kita bisa tunjukkan sejauh mana kita setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada 5 poin ini ya. Ada poin pertama, berinteraksi dengan orang lain, kemudian menggunakan jumlah keterampilan yang berbeda, kemudian ada poin menyelesaikan tugas dari awal sampai akhir, ada poin melayani orang lain, dan ada poin bekerja secara mandiri. Untuk tanggapan dari kitanya itu ada 5 juga, ada sangat tidak setuju, setuju atau tidak setuju, dan sangat setuju. Nah, kita coba untuk menggambarkan bagaimana skala interval itu tuh bisa menetapkan persamaan besarnya perbedaan dalam titik skala. Misalkan, seorang karyawan itu memilih atau menandai angka 3 untuk di poin yang berinteraksi dengan poin lain, angka 1 yang ini untuk di poin kedua, angka 2 untuk di poin yang ketiga ini yang menyelesaikan tugas dari awal sampai akhir, angka 4 yang poin melayani orang lain, dan angka 5 yang poin bekerja secara mandiri. Nah, kemudian kita bisa menunjukkan bahwa tingkat referensi untuk pemanfaatan keterampilan yang berbeda dengan poin penyelesaian tugas dari awal sampai akhir ini sama dengan poin untuk melayani orang lain dan poin yang kelima bekerja secara mandiri.
Maksudnya kita dilihat dari posisi yang karyawan itu tuh tandai. Tadi poin ini tuh berdekatan, antara poin 2 sampai poin 2 itu berdekatan, 1 dan 2. Dan poin yang keempat sama kelima juga berdekatan, yaitu antara 4 dan 5. Nah, setelah itu dapat disimpulkan besarnya selisih yang direpresentasikan oleh jarak antara titik 1 dan 2 ini tuh sama dengan besarnya selisih yang direpresentasikan oleh jarak antara titik 4 dan 5. Nah, angka apapun dapat ditambahkan atau dikurangkan dari angka-angka pada skala, tetapi tetap harus mempertahankan besar perbedaannya. Misalkan jika kita menambahkan 6 ke semua poin yang ada pada skala ini tuh, skala interval akan memiliki angka 7 hingga 11. Dan bukan lagi angkanya itu dari 1 sampai 5, tetapi ininya tuh ditambah sampai angka 11. Di mana besar selisihnya itu tuh antara 7 dan 8 masih sama dengan besarnya selisih antara 9 sama 10. Jadi asal atau titik awalnya itu bisa berupa bilangan sembarang. Kemudian jenis skala yang keempat ini tuh ada skala rasio. Skala rasio ini tuh mengatasi kerugian dari titik asal sewenang-wenang dari skala interval karena memiliki titik nol absolut, yang merupakan titik pengukuran yang berarti. Dengan demikian, skala rasio ini tuh tidak hanya mengukur besaran perbedaan antara titik pada skala, tetapi juga proporsi dalam perbedaan tersebut. Skala ini merupakan skala yang paling kuat dari 3 skala lainnya karena memiliki asal nol yang unik atau bukan sembarang dan memasukkan semua properti dari 3 skala lainnya. Skala rasio ini tuh memiliki asal nol absolut yang dikolaborasikan yang memungkinkan kita dapat menghitung rasio bobot 2 individu. Untuk tendensi sentral dari skala rasio dapat berupa aritmatika atau rata-rata geometris, dan ukuran dispersi dapat berupa deviasi standar atau varians atau koefisien varians. Beberapa contoh skala rasio adalah yang berkaitan dengan usia aktual, pendapatan, dan juga jumlah organisasi yang pernah bekerja untuk sebuah individu. Nah, untuk contoh skala rasio ini, skala rasio ini biasanya digunakan dalam penelitian organisasi ketika angka pasti pada faktor objektif atau berlawanan dengan subjektif. Seperti dalam pertanyaan-pertanyaan yang ada di slide ini. Yang pertama, berapa banyak organisasi lain tempat Anda bekerja sebelum bergabung dengan sistem ini? Kemudian ada juga pertanyaan, sebutkan jumlah anak yang Anda miliki di masing-masing kategori berikut. Ada di bawah usia 3 tahun, antara 3 sampai 6 tahun, di antara 6 tahun tetapi di bawah 12 tahun, dan ada 12 tahun ke atas. Juga ada pertanyaan, contoh pertanyaan, berapa banyak gerai retail yang Anda operasikan? Nah, tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan ini tuh dapat berkisar dari 0 hingga angka yang masuk akal. Kemudian, pada intinya, skala yang dapat diterapkan pada pengukuran variabel itu tuh ada 4. Skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala nominal ini menyoroti perbedaan dengan mengklasifikasikan objek atau orang ke dalam kelompok dan memberikan informasi paling sedikit tentang variabel tersebut. Untuk skala ordinal ini memberikan beberapa informasi tambahan dengan urutan peringkat kategori skala nominal. Dan skala interval ini tidak hanya memberikan peringkat, tetapi juga memberikan kita informasi tentang besarnya perbedaan variabel. Dan yang terakhir ada skala rasio. Skala rasio ini tuh tidak hanya menunjukkan besaran perbedaan, tetapi juga proporsinya. Saat beralih dari skala nominal ke rasio, kita memperoleh ketepatan yang semakin meningkat dalam mengukur data dan fleksibilitas yang besar
dalam menggunakan uji statistik yang lebih canggih. Oleh karena itu, jika memungkinkan dan sesuai, skala yang lebih kuat daripada skala yang kurang kuat harus digunakan untuk mengukur variabel yang diminati. Baik, selanjutnya ada mengenai definisi operasional dan skala. Nah, yang pertama ada operasional. Dalam melakukan penelitian transnasional, perlu diingat bahwa variabel tertentu memiliki arti dan konotasi yang berbeda dalam budaya dan negara yang berbeda pula. Oleh karena itu, akan menjadi bijaksana jika seorang peneliti yang berasal dari negara yang bahasanya berbeda untuk mau merekrut atau meminta bantuan kepada sarjana lokal mungkin yang lebih tahu tentang pengetahuannya untuk secara operasional dapat mendefinisikan konsep tertentu dengan baik sambil melakukan penelitian lintas budaya. Kemudian mengenai skala. Nah, selain kepekaan terhadap definisi operasional, konsep dalam budaya lain, yaitu masalah penskalaan juga perlu ditangani dalam penelitian lintas budaya. Budaya yang berbeda itu dapat bereaksi berbeda juga terhadap masalah penskalaannya. Misalnya, skala 5 poin atau 7 poin mungkin tidak membuat perbedaan di Amerika Serikat, tetapi bisa di negara lain menghasilkan perbedaan gitu, seperti yang dikatakan oleh Berry misalnya, yang mengemukakan bahwa di beberapa negara skala 7 poin itu lebih sensitif daripada skala 4 poin. Jadi, dalam mengembangkan instrumen untuk penelitian lintas budaya ini, orang harus berhati-hati tentang definisi operasional dan metode penskalaan yang digunakan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Eva Nurjana atas pemaparan materinya. Nah, teman-teman, jadi itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf ya, banyak kekurangannya. Adapun kesimpulan dari materi kita pada kali ini yaitu, dalam bab ini kita melihat bahwa konsep apapun dapat dipecah menjadi dimensi dan elemen untuk pengukuran melalui serangkaian item. Kami juga memeriksa 4 jenis skala, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kita dapat melihat bahwa pengetahuan tentang operasionalisasi konsep dan jenis skala yang digunakan untuk tujuan pengelompokan, pengurutan peringkat, dan penyadapan variabel ke berbagai tingkat kecanggihan membantu manajer untuk melakukan survei kecil sendiri tanpa banyak kesulitan. Kami juga membahas secara singkat nuansa dalam definisi operasional dan penskalaan dalam penelitian budaya dan disiagakan akan bahaya mengoperasionalkan konsep tertentu dalam budaya lain yang memungkinkan memiliki konotasi berbeda. Saya, perwakilan dari kelompok 5 sebagai moderator, meminta maaf atas segala banyak kekurangan yang terdapat dari awal hingga akhir video ini. Kami menyadari bahwa kesalahan berasal dari kami pribadi, tetapi kami mengharapkan teman-teman semua dapat mengambil ilmu yang bermanfaat dari materi kami di video kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.